Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Kembali lagi kita di sekolah minggu bersama saya Nathanael dan saya Delano. Nael, kita kan masih lihat nih sekolah minggu. Jadi kita udah rapi. Kita lihat teman-teman kita yuk. Yuk. Halo, selamat pagi. Nama saya Danielo dari kelas Yusuf. Saya siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Halo, selamat pagi. Saya Adela, saya dari kelas Yusuf. Saya siap mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan teman-teman, sebelum kita beribadah, sebaiknya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Ayo kita nyanyikan lagu ini. Lebih tinggi kasih Yesusmu, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusmu, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusmu, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusmu, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusmu, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Nah, teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan pujian dari teman-teman kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Henaya, sekarang kita saatnya belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jimmy. Sebelum firman Tuhan, kita akan menyanyikan Bapakku Datang. Shalom adik-adik, kita sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti Kakak Jimmy akan pimpin adik-adik semua dengan doa sebelum cerita firman Tuhan disampaikan. Yuk, mari kita berdoa. Nanti kakak akan berdoa, adik-adik boleh mengikutinya di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sepanjang malam akan berkat perlindungan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh dapat tidur, beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan kami juga diberikan ya Tuhan satu kerinduan untuk senantiasa mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Seperti pagi ini kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk duduk diam mendengarkan ceritakan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami, supaya kami semua yang mendengarkan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak kami yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin.
Adik-adik, minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Melina, ya, tentang nabi yang menangis. Siapa yang masih ingat? Siapa nabi yang menangis itu? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, nabi yang menangis adalah Nabi Yeremia, adik-adik ya. Nah, kalau saat ini kakak Jimmy akan bercerita tentang seorang nabi yang dipilih Tuhan juga, ya. Yaitu disebut juga namanya sebagai penjaga bangsa Israel. Nah, penjaga bangsa Israel ini, yang disebut penjaga bangsa Israel ini siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kakak Jimmy kasih petunjuk ya. Depannya hurufnya Y, belakangnya hurufnya L. Ayo, ada yang tahu? Ya, Yehezkiel, adik-adik ya. Nah, mari kita akan buka ya, adik-adik ya, Alkitab kita. Ya, Yehezkiel ini adik-adik ya, dipanggil oleh Tuhan pada saat 5 tahun setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel atau Babilonia ya adik-adik ya. Kenapa bangsa Israel sampai dijajah oleh bangsa Babilonia adik-adik ya? Karena bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan adik-adik ya. Karena bangsa Israel sudah jauh daripada Tuhan ya. Sudah menyembah berhala adik-adik ya. Tuhan tidak suka dengan itu ya adik-adik. Nah, makanya pada saat pembuangan di Babel ini, Tuhan menunjuk satu orang nabi ya, setelah nabi-nabi yang sudah ditunjuk yang lalu ya. Saat ini Tuhan menunjuk Yehezkiel adik-adik ya. Di mana Yehezkiel ini adik-adik ya, banyak menerima penglihatan dan nubuatan daripada Tuhan ya. Yehezkiel ini di mana disebut sebagai penjaga kaum Israel. Kita akan buka ya adik-adik ya di dalam Alkitab ya. Di sini ada ditulis ya adik-adik ya, kalau bahwa Yehezkiel ini adalah penjaga kaum Israel ya. Di Yehezkiel 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Nah, ini ya, adik-adik ya. Yehezkiel, Nabi Yehezkiel ini, adik-adik ya, dipilih oleh Tuhan sebagai penjaga kaum Israel dan juga sebagai penyambung lidah buat Tuhan ya kepada bangsa Israel yang saat itu sudah memberontak kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkali-kali di dalam kitab Yehezkiel ini menyebut bahwa bangsa Israel adalah bangsa pemberontak, adik-adik ya. Kita bisa lihat ya, adik-adik ya. Di dalam Yehezkiel pasal 2 ya, ayat 1 sampai dengan 10 ya. Nanti kakak akan bacanya. Tidak semua kakak baca, nanti adik-adik bisa baca semua setelah cerita firman Tuhan ini selesai ya. Kakak akan baca yang pasal 2 ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Di sini adik-adik ya, Tuhan langsung ya mendatangi Yehezkiel dan berbicara secara langsung kepada Yehezkiel ya adik-adik ya. Firman Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Nah, di situ disebut ya adik-adik ya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pemberontak, telah memberontak dan melawan Tuhan.
ya adik-adik ya. Makanya Tuhan memilih ya Yehezkiel ya untuk membawa ya, untuk menegur bangsa Israel supaya kembali kepada Tuhan ya. Pada 5 tahun ini awal mula dari pemanggilan Yehezkiel ini adik-adik ya. 5 tahun setelah pembuangan bangsa Israel ke Babilonia ya adik-adik ya. Yehezkiel bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Nah ini adik-adik ya. Ini Yehezkiel ya adik-adik ya. Di tepi sungai Kebar adik-adik ya. Nah di mana Yehezkiel ini melihat satu penglihatan ya. Dalam Yehezkiel 1 ya adik-adik ya. Ayat 1. Terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Ya. Datanglah firman Tuhan ayat yang ketiga kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Yehezkiel ini sangat detail ya adik-adik ya dalam menceritakan tentang penglihatan dan nubuatan yang sudah diperlihatkan oleh Tuhan kepadanya ya adik-adik ya. Penglihatannya ini ya umpamanya adalah uraian tentang kemuliaan Tuhan adik-adik ya. Yaitu di pasal Yehezkiel pasal 1 sampai dengan 3. Nanti adik-adik bisa baca ya di situ ya secara detail. Yehezkiel menceritakan tentang kemuliaan Tuhan ya adik-adik ya. Di mana seperti ini nih. Di belakang kita bisa lihat ya adik-adik ya. Ini kemuliaan Tuhan. Tuhan duduk ya. Ini di atas tahta ya. Nah, ini di bawahnya ini adalah 4 makhluk ya. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya secara lengkap ya. Dan juga tentang kota Yerusalem serta bait Allah yang baru, yaitu di pasal 40, Yehezkiel 40 sampai 48 adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa baca. Ya. Dalam panggilannya yang pertama, Tuhan kepada Yehezkiel selalu menyapa dengan hai anak manusia. Ya. Di sini memang Yehezkiel adalah seorang manusia adik-adik ya. Tapi manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya. Karena Tuhan tahu Yehezkiel ini ya, hatinya Yehezkiel Tuhan tahu ya adik-adik. Yehezkiel ini punya telinga yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan ya. Bukan cuma mendengar adik-adik ya, tapi mendengarkan. Jadi mendengar dan mendengarkan ini beda adik-adik ya. Kalau mendengar cuma sambil lalu adik-adik ya. Seperti ya, mungkin adik-adik pernah melakukan permainan sambung pesan ya. Kakak pernah ya buat soal-soal itu ya, pesan bersambung. Satu tim biasanya 4 atau 5 orang adik-adik ya. Nanti kakak bisikin sama orang yang pertama pesannya, kalimatnya adik-adik ya. Kalau orang yang cuma mendengar adik-adik ya, pasti begitu dia menyampaikan kepada temannya yang kedua, temannya yang ketiga, temannya yang keempat, bahkan kelima, itu pasti sudah berubah adik-adik. Ya, kalimat yang kakak sudah bisikan ya. Tapi kalau kita mendengarkan adik-adik ya, kita akan fokus dengan segenap hati dan pikiran kita ya. Setiap kalimat, setiap kata ya. Makanya pesan itu akan sampai kepada orang yang terakhir sesuai dengan kalimat yang kakak berikan kepada orang yang pertama ya. Begitu pula kepada Yehezkiel adik-adik ya. Yehezkiel ini begitu firman Tuhan turun, Tuhan berbicara kepada Yehezkiel. Yehezkiel menyiapkan seluruh hatinya, pikirannya, telinganya mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua apa yang difirmankan Tuhan, Yehezkiel ingat. Dan bukan cuma mendengarkan adik-adik ya, tapi Yehezkiel ini mau melakukan firman Tuhan.
ungkapan hai anak manusia ini, adik-adik ya, dari Tuhan kepada Yehezkiel, kita bisa baca ya, adik-adik ya, di dalam Yehezkiel 2 ya. Kakak akan baca ya. Yehezkiel 2 ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 8. Mulai dari ayat 1. Yehezkiel 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Nah, ini kata-kata hai anak manusia yang pertama, adik-adik ya. Lalu di Yehezkiel 2 ayat 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku, dan seterusnya. Ya. Lalu di ayat 6, dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, dan seterusnya. Dan di ayat 8, adik-adik, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini, dan seterusnya, adik-adik ya. Ungkapan ini, adik-adik ya, hendak menggambarkan kepada kita ya, bahwa sekalipun Yehezkiel hanyalah manusia, itu tadi, dia adalah orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, secara khusus ya, adik-adik ya, firman Tuhan diberikan ya kepada Yehezkiel, dan Yehezkiel menyampaikan kembali kepada bangsa Israel. Baik bangsa Israel itu mau mendengarkan atau tidak. Namun, tetap saja adik-adik ya, banyak orang yang tidak mau mendengar ya dari firman Tuhan ini ya, adik-adik ya. Namun Tuhan sudah ya memberikan juga ya firman kepada Yehezkiel. Kalau orang yang tidak mau menuruti firman Tuhan, maka Tuhan akan murka dan menghukum dia, adik-adik ya. Kisah pemanggilan Yehezkiel ini mengajak kita orang-orang percaya bukan sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan suara Tuhan. Ya, seperti tadi ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, seperti tadi Yehezkiel yang mau mendengarkan Tuhan, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau mendengarkan suara Tuhan, adik-adik ya. Kalau dulu Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, atau seperti contoh kepada Yehezkiel melalui mimpi, melalui penglihatan. Saat ini adik-adik tahu nggak? Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, Tuhan saat ini yang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, adik-adik ya. Nah, Tuhan berbicara melalui firman Tuhan. Baik adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, maupun adik-adik membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, tinggal sekarang, maukah kita mendengarkan suara Tuhan? Mau nggak adik-adik mendengarkan suara Tuhan seperti Yehezkiel? Mau tidak adik-adik dipakai oleh Tuhan seperti Yehezkiel? Nah, perintah Tuhan yang agung kepada kita ya, adik-adik ya. Tentu adik-adik tahu. Siapa yang tahu nih perintah Tuhan yang agung? Ya. Ini amanat yang agung kepada kita ya. Hendaklah kita mendengarkan ya seperti Yehezkiel. Yaitu ada di dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Kakak akan bacakan ya untuk adik-adik ya. Sebelum cerita firman Tuhan ini kakak akhiri ya. Berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pagi ini sudah selesai, ya. Kakak akan berdoa ya untuk menutup cerita firman Tuhan pagi ini. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati Tuhan melalui ibadah kami ya Tuhan. Meskipun saat ini kami masih beribadah di rumah ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan senantiasa melawat kami. Seperti pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kepada kami melalui pujian, penyembahan, dan juga melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami seperti Nabi Yehezkiel yang mau mendengarkan suara Tuhan dan mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.